Selamat pagi. Hari ini saya kembali ingin membagikan hal yang saya syukuri. Jadi 2 hari yang lalu saya memperhatikan botol ukuran 1,5 liter yang biasanya saya masukkan koin-koin receh dari kembalian-kembalian yang sisa atau habis belanja apa ada koinnya, itu biasanya saya kumpul-kumpul. Jadi kami sudah menabung sekitar 3 tahun lamanya. Saya lihat botol di mana tempat kami menyimpan koin-koin itu sudah ada yang penuh. Jadi saya punya 4 botol penyimpanan koin, yaitu untuk pecahan 200, pecahan 100, 500, dan pecahan koin 1000. Ini contoh botol yang ada di mana saja di rumah kita ya. Ini contoh botolnya. Jadi ini adalah yang tersisa itu botol untuk koin pecahan 100 rupiah yang belum saya tukar. Karena sudah penuh 3 botol yang lain, saya rencananya karena koin-koin ini agak susah kalau saya belanjakan ke pasar terus bawa koin kan. Jadi saya ingin menukarkannya menjadi uang kertas. Saya ada 3 opsi. Saya mungkin akan pergi ke bank atau ke pom bensin dan juga ke minimarket untuk menukarkan koin-koin ini. Karena saya belum pernah menukarkannya sebelumnya. Jadi 3 botol untuk koin pecahan 500, 1000, dan 200. Saya mulai tumpahkan di lantai. Saya sisihkan. Lalu saya pikir apa harus saya solasi ya? Saya pernah coba untuk solasi misalnya per 10.000 atau per 1.000. Tapi tangan saya tidak pandai untuk mensolasi koin. Jadi saya putuskan udahlah nggak usah disolasi. Nanti kalau sudah sampai genap 100.000, saya kumpulkan, saya taruh di plastik bening. Jadi sambil saya terus menghitung, terkumpullah 100.000, 200.000, 300.000. Puji Tuhan saya berbahagia, ternyata total yang terkumpul itu sejumlah 700.000 rupiah. Ya lumayan ya 700.000 saya bisa gunakan untuk membelanjakan sesuatu bagi kebutuhan rumah tangga kami. Jadi sudah ada 7 plastik bening yang terkumpul. Cukup berat, mungkin berapa kilo itu ya, cukup berat. Saya mulai pergi ke pom bensin. Saya tanyakan, Mbak, sambil isi bensin dulu. Setelah isi bensin baru saya bertanya kepada petugasnya, Mbak, di sini bisa tukar koin nggak ya? Oh, Ibu coba saja tanya ke kasir di toko di dalam. Saya parkirkan mobil, saya masuk ke dalam toko itu, saya tanya di kasir di pom bensinnya. Bu, bisa nggak ya saya tukar koin? Oh, maaf Bu, nggak bisa. Oke, jadi opsi pom bensin gagal. Lalu saya pergi ke bank, karena saya juga harus mengganti ATM sekarang. ATM yang lama harus diganti semuanya dengan ATM yang versi chip ya. Harus segera diganti. Jadi sambil saya dengan suami mengganti ATM kami yang lama, saya juga sempat bertanya kepada petugas bank, apakah saya bisa menukar koin-koin ini menjadi uang kertas. Petugas itu mengatakan bisa Bu, tapi yang penting Ibu bersedia mengantri sesuai urutan. Jadi waktu saya lihat antrian cukup panjang, saya merasa terlalu lama menunggu untuk hal itu. Jadi opsi bank pun tidak saya pilih. Terakhir adalah opsi pergi ke minimarket. Saya cari minimarket yang dekat dari bank di mana selesai kami mengurus kartu ATM. Saya masuk sambil membawa kantong plastik yang berat. Saya tanya sama petugas yang sementara lap-lap jendelanya. Saya tanya, Mbak, di sini bisa tukar uang koin nggak ya? Dan senyum dari Mbak itu membuat saya senang. Oh, Ibu mau tukar uang koin? Iya, bisa nggak ya? Boleh. Terus saya ragu-ragu kan, saya tanya, minimal harus berapa ya koin yang ditukar? Berapa aja Bu, Ibu punya koin 10.000 ditukar juga bisa. Ibu kasih aja itu sama kasirnya. Saya dengan senang hati, saya cepat-cepat pergi ke kasir di minimarket itu. Saya mau tukar koin jadi uang kertas. Oh boleh Bu. Saya sudah mempersiapkan diri karena menurut saya akan dihitung dulu koin-koin saya itu oleh petugas minimarket. Lalu ketika saya serahkan koin-koin ini ditanya, ini berapa Bu totalnya? Saya bilang, tiap plastik itu isinya 100.000 dan ini ada 7 plastik. Oh iya Bu,
Lalu kasir yang saya serahkan koin ini bertanya kepada atasannya, "Pak, ini ibu ini mau tukar koin, apakah kita hitung?" Saya bilang, "Silahkan dihitung." Tapi saya tidak perlu menunggu kasir itu menghitung. Atasannya langsung mengatakan, "Gak usah dihitung, bayar saja koinnya dengan uang kertas." Jadi sepertinya ketika atasannya itu melihat plastik bening yang saya serahkan, dia sudah terbiasa sepertinya menghitung koin-koin. Jadi dia sudah lihat ini udah pasti uangnya per 100.000. Setelah pulang saya dapatkan uang kertas sejumlah itu. Saya tunjukkan kepada suami saya berhasil tukar koin dengan uang kertas. Dia juga turut tersenyum dan saya bersyukur ada pengalaman baru yang saya dapatkan. Bahwa ketika saya mengumpulkan mulai dari yang kecil sedikit demi sedikit, walaupun membutuhkan waktu yang lama, 3 tahun, saya dapatkan kebahagiaan yang cukup besar untuk hasil dari hal-hal kecil yang sudah saya kumpulkan. Saya berharap kepada kita semua, jangan sepele dengan mensyukuri hal-hal yang kecil. Ada saatnya nanti ketika kita menyadari bahwa hal-hal kecil itu terjadi begitu banyak dalam kehidupan kita, sehingga kita suatu saat nanti akan merasakan ternyata hal-hal kecil yang kita syukuri yang begitu banyak itu menjadi suatu sukacita yang begitu besar akan kebaikan Tuhan yang terus tersedia bagi kehidupan kita. Baiklah, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 12 Maret dengan judul Memusatkan Pikiran Kita pada Kristus. Ayat intinya terdapat dalam Efesus 4 ayat yang ke-23. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Penjelasannya, orang-orang muda sekarang ini boleh dididik untuk kegenapan maksud-maksud yang mulia dan suci. Merekalah murid-murid dalam sekolah Kristus, belajar dari hari ke hari segala pelajaran dari guru ilahi itu. Di dalam orang-orang mudalah kasih sayang itu paling hangat, ingatan paling baik, dan hati paling mudah menerima kesan-kesan ilahi. Maka pada waktu mudalah pula segala kuasa pikiran dan tubuh harus dikerahkan kepada tugas agar perbaikan-perbaikan yang besar boleh diadakan mengingat dunia yang sekarang ini dan dunia yang akan datang. Banyak pengetahuan berharga yang bisa diperoleh orang-orang muda sungguh sukar diperkirakan. Tetapi untuk mencapai ukuran yang tinggi, mereka harus menutup pintu kepada segala pemikiran rendah yang setan suka dorongkan ke dalam pikiran dan tidak mau menyerah kepada segala penggodaannya. Orang-orang muda boleh mendapatkan apa yang tidak dapat dibeli dengan emas, oleh menyayangi suatu maksud yang bersih dan kuat dalam berusaha menjadi segala-galanya bagi mereka menurut rencana Allah. Pikiran harus dilatih untuk memikir-mikirkan pokok-pokok pikiran yang benar. Mereka harus mempelajari Alkitab dan mempraktikkan di dalam hidup peraturan-peraturan ilahi yang telah ditentukan Allah untuk menuntun mereka. Mereka yang telah lama dalam pekerjaan Allah boleh mengalami pikiran kosong berhubung dengan segala perkara yang sedang terjadi sekelilingnya. Dan transaksi-transaksi yang baru pun boleh lekas hilang dari ingatannya, tetapi pikirannya selamanya terjaga kepada segala pemandangan dan transaksi-transaksi pada masa ia kanak-kanak. Oh, kalau sekiranya orang-orang muda boleh menyadari betapa pentingnya memelihara pikiran terjaga, suci dan bersih dari pikiran-pikiran yang merusakkan, dan memelihara jiwa dari segala kebiasaan-kebiasaan yang menurunkan derajat. Karena kesucian dan kecemaran orang-orang muda dipantulkan pada usia tuanya. Kebenaran Alkitab, kalau diterima, akan mengangkat pikiran dari keduniawiannya dan kehinaannya. Kalau firman Allah dihargai sebagaimana patutnya, baik muda maupun tua akan memiliki suatu kebaikan batin, suatu kekuatan prinsip
yang akan menyanggupkan mereka melawan penggodaan. Aplikasinya hari ini saya mau mengajak kepada kita semua yang memiliki orang-orang muda dalam keluarga kita ataupun mungkin kenalan kita. Mari kita ajak orang-orang muda ini untuk tetap berada di dalam gereja, untuk terus rajin menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena saya perhatikan sejauh ini, walaupun saya belum cukup tua, tapi saya lihat dari pengalaman saya bahwa orang-orang muda ini perlu kita miliki di dalam gereja. Dan kebanyakan dari mereka yang terus menghadapi penggodaan, khususnya bagi para pemuda. Seringkali pemuda ini sukar untuk bertahan di gereja. Ada saja banyak pemuda-pemuda yang tergiur dengan godaan setan. Dan saya sangat bangga ketika saya menghadiri tiap-tiap gereja yang berbeda. Ketika saya melihat ada banyak pemuda di sana yang terus bertahan dalam gereja, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa masih ada orang-orang muda, para pemuda yang mau mengikuti ibadah. Karena kalau menurut saya pribadi ya, kalau pemudi bertahan di gereja itu biasa. Tapi kalau ada pemuda yang tetap berada di gereja, itu baru luar biasa. Karena saya lihat dorongan godaan dari setan kepada pemuda itu cukup besar. Kalau kebanyakan pemudi itu rata-rata setia. Karena itu, mari kita menjaga orang-orang muda ini untuk senang dalam kegiatan ibadah, dan mari kita doakan mereka karena pergumulan mereka terus saja ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan jika ada di antara Anda yang ingin turut menyampaikan pokok-pokok doa, mari Anda boleh menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan menjadi sahabat doa Anda agar Anda tidak berdoa sendirian. Terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita selanjutnya esok hari. Sampai jumpa. Salam sehat. Tuhan memberkati.